Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali menjumpai kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam program Sapaan Gembala GKI 5 hari ini Selasa 29 Maret 2022 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Ini seri terakhir kita di bulan ini, yaitu tentang seri kitab Amsal yang pada hari ini mengambil tema orang yang waspada tindakannya, didasarkan dari Amsal 4 ayat 23. Sebelum kita membaca, merenungkan, kita akan bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur untuk hari ini yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami terus mau datang kepada Tuhan karena kami butuh Engkau Tuhan. Kami butuh tuntunan-Mu agar kami hidup seturut dengan rencana dan karya-Mu di tengah dunia ini. Kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi setiap hati umat-Mu saat ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Amsal 4 ayat 23, demikian firman Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sekali lagi saya bacakan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Bapak kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam konsep orang Yahudi, hati itu menyangkut pusat keberadaan seseorang, baik mereka akal budi, perasaan, dan juga kehendak ataupun keinginan. Jadi cukup dimengerti ketika pengamsal tadi menuliskan bahwa segala sesuatu kita harus terpancar dimulai dari hati kita. Hati yang penuh kewaspadaan merupakan pancaran dari kehidupan, karena dari hatilah seseorang akan memunculkan tindakannya, perilakunya, aktivitasnya, attitude-nya. Dan ketika itu berelasi dengan orang lain, akan muncul apa yang sebenarnya dalam hati kita. Ketika kita orang menjadi mudah mengkritik, ketika kita menjadi orang yang mudah bersungut-sungut, tepatnya maksud saya, maka bisa jadi kehidupannya seringkali tidak merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki dan perolehnya. Bahkan mungkin masih ada hal yang ingin dicapai tapi tidak diperoleh. Bisa jadi juga ketika seseorang itu mudah marah karena ada kekecewaan, kekesalan dalam hatinya yang mungkin belum tersalurkan, terpuaskan. Saudara, menjadi penting untuk kita perhatikan suasana hati itu akan tercermin dalam tindakan kita. Yesus pernah berkata kan ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang keluar dari mulutmu itulah yang sebenarnya merupakan cermin dari hati. Oleh sebab itu saya pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari suasana hati kita. Suasana hati kita sebenarnya bukan hanya ditentukan oleh apa yang terjadi di sekitar kita. Seringkali respon yang kita berikan atas suasana hati di sekitar atau situasi di sekitar kita itu juga bergantung hati kita. Apakah hati kita ada benar-benar kedamaian, ada benar-benar sukacita, ada rasa syukur, ada kekudusan, ada kesukacitaan. Itu semua nanti juga akan tercermin di dalam hidup kita, dalam pola pikir kita, dalam perkataan kita, dalam tindakan perilaku kita. Oleh sebab itu menjadi penting bagi saudara, orang-orang yang memperhatikan perkataannya, orang-orang yang memperhatikan tindakannya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang keberadaannya pasti disenangi oleh orang lain. Berbeda dengan orang-orang yang mungkin gerubak-gerubuk ya, mungkin kita mendengar, atau gubras-gabrus, tanpa berpikir panjang, tanpa berpikir matang, memberikan respon-respon yang seringkali tidak disadari. Respon diberikan dengan asal-asalan itu bisa melukai orang lain yang akhirnya berdampak dalam sebuah reaksi. Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh menyadari, mewaspadai setiap perkataan kita,
tindakan-tindakan kita yang semuanya itu bermula dari isi hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita periksa hati kita. Apakah kita masih menyimpan amarah? Apakah kita masih menyimpan kekecewaan? Apakah kita masih menyimpan sakit hati? Saya mengundang saudara-saudara untuk datang kepada Tuhan, mengakui itu semua. Mohon kekuatan Tuhan, mohon hikmat Tuhan, agar itu bisa diselesaikan, didamaikan, sehingga menolong kita untuk terus bisa hidup dengan hati yang bersih, hati yang murni, hati yang tulus, yang nanti akan tercermin di dalam tindakan kita, perilaku kita, yang nantinya akan menghadirkan suasana yang teduh, suasana yang nyaman, suasana yang ramai, rukun dan damai, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang menghadirkan sukacita di tengah berbagai suasana. Sampai bertemu kembali dalam program Sambaan berikutnya, terutama di bulan April nanti. Sapaan Gembala saya akan membawakan seri tentang pertanyaan Yesus. Semoga ada sukacita, ada berkat yang terus dibagikan dalam hidup kita, dalam rangkaian program Sapaan Gembala GKI 5 maupun doa keluarga GKI 5. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang masih kami dapatkan untuk bersama-sama membaca merenungkan firman Tuhan. Kami sadari ada banyak hal yang tanpa kami sengaja kami memberikan respon-respon melalui pemikiran, perkataan, perbuatan, tindakan kami yang bisa melukai sesama kami, yang bisa mengecewakan sesama kami, bahkan orang-orang terdekat kami, karena seringkali kami tidak menyadari ada hal yang belum beres di dalam hati kami, masih menyimpan amarah, masih menyimpan kekecewaan, masih menyimpan sakit hati. Tuhan tolonglah, ajarlah setiap kami, sucikan, kuduskan hati kami, bersihkan agar hati kami ini benar-benar suci dan kudus karena kuasa penebusan darah Kristus. Dan teruskanlah pancaran kasih itu nyata Tuhan, melalui dari hati kami, terpancar melalui pemikiran-pemikiran kami, tindakan-tindakan kami, perkataan-perkataan kami. Kami rindu Tuhan, nama Tuhan terus dipermuliakan dalam laku hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap kesempatan yang Kau berikan pada kami, Gerejamu GKI 5, untuk terus melayani umat-Mu dalam program Sapaan Gembala GKI 5, doa keluarga, dan juga untuk mengakhiri tahun pelayanan yang akan berakhir pada 31 Maret ini. Tuhan, kami serahkan untuk karya pelayanan Gerejamu GKI 5, untuk para majelis, baik para pendeta, para pengerja, para penatua yang telah melayani sepanjang tahun pelayanan ini. Tuhan, kami bersyukur walaupun dalam perjalanannya banyak hal yang harus mengalami kekecewaan, sakit hati, kepahitan, tapi biarlah dengan kebenaran firman Tuhan yang terus dicurahkan, disampaikan, kami semua para pelayan boleh terus dipulihkan dan diperbaharui untuk hidup terus dengan firman Tuhan. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk kehidupan umat-Mu yang sedang bergumul, berjuang untuk pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan relasi rumah tangga keluarga. Tuhan tolong berlengkapi agar mereka senantiasa terus merasakan kasih karunia Tuhan dan pertolongan Tuhan, sehingga semuanya boleh dinyatakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, seluruh doa permohonan kami minta kami laskan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari orang yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, Jemaat GKI 5 yang dikasih dalam Tuhan. Dalam masa raya Paskah tahun 2022 ini, Panitia Paskah mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk terlibat dalam aksi puasa Paskah. Dalam mengikuti aksi puasa Paskah ini, tidak ada aturan khusus untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari.
Melalui puasa yang kita lakukan, dana yang biasanya kita habiskan untuk kegiatan lain, marilah kita sisihkan dana untuk mendukung aksi puasa Paskah ini. Panitia Paskah akan mengelola dana ini dengan menyalurkannya kepada organisasi untuk anak dan kemanusiaan, yaitu Mitra Ceria Anak Negeri. Organisasi nirlaba Mitra Ceria Anak Negeri berfokus kepada pelayanan dalam bidang pendidikan rohani anak, serta pelayanan kepada anak marginal, masyarakat, dan gereja di daerah pedesaan. Organisasi ini memiliki program kerja antara lain penyediaan makanan bagi anak marginal, pemberian bantuan terhadap gereja di pedesaan, pelatihan guru sekolah minggu, pembagian sembako, dan masker bagi orang yang membutuhkan. Shalom, saudaraku yang dikasih Tuhan, saya Pendeta Asmoro dari Mitra Ceria Anak Negeri. Senang sekali kami bisa bekerja sama dengan GKI Delima karena lembaga ini, lembaga yang kami tangani adalah melayani anak-anak di seluruh Indonesia, khususnya di kantong-kantong Kristen dan di pedesaan. Karena kami punya prinsip ketika kami ingin menjangkau anak-anak, kami harus mulai dari gereja-gereja lokal yang ada di pedesaan sebagai ujung tombak pelayanan. Puji Tuhan, hari ini kami bersyukur sekali Mitra Ceria Anak Negeri bisa bekerja sama dengan GKI Delima untuk menyalurkan aksi puasa Paskah yang akan menjadi lahan, yaitu di daerah Lampung dan sekitarnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Menyalurkan dengan nilai utuh. Mitra Ceria Anak Negeri. Tuhan Yesus memberkati. Untuk berpartisipasi, jemaat dipersilakan untuk menyalurkan dana melalui transfer ke rekening GKI Delima dengan mencantumkan kode unik 22 di akhir nominal, atau Bapak, Ibu, Saudara-saudari juga bisa mengirim amplop yang diberi keterangan APP 2022. Selamat beribadah dan selamat menghayati masa raya Paskah 2022.